Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ban Suardi. Saya Aai Bonamana. Dan kita hadir dalam dialog khusus edisi hari ini. Iya, dan tentunya hari ini sudah hadir narasumber kita ya Kak Abi ya, yaitu Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Lampung Tengah periode 2024 sampai 2029. Dia adalah Cecep Jamani SSI MKM. Halo, apa kabar Bapak? Alhamdulillah, baik, alhamdulillah. Iya. Bapak, gimana nih Pak hari ini? Apakah hari ini ada kesibukan yang padat gitu? Karena kita berterima kasih ya Kak ya, sudah mampir ke Davita TV untuk berbincang-bincang mengenai informasi pembangunan di Lampung Tengah Pak. Ya, alhamdulillah tadi pagi sih kita siang tadi menyelesaikan agenda rapat Lanmus di Kabupaten Lampung Tengah di DPRD terkait dengan agenda DPRD untuk 2025 ini. Ya. Kemudian tadi pagi juga saya tidak lupa menyapa masyarakat. Saya tadi kebetulan ada jamaah kita di dapil saya gitu. Jadi tadi pagi saya sempat menyapa mereka. Baru kemudian saya berangkat ke kantor gitu. Oke. Nah, di sini kan Bapak perjalanan panjang hingga mencapai titik menjadi Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Lampung Tengah kan butuh waktu atau proses yang panjang. Bapak Anda boleh diceritakan kepada masyarakat barangkali ingin mengetahui lebih dalam, lebih jauh lagi tentang siapa sosok daripada Bapak Cecep Jasmani. Iya, siap. Tertarik kayaknya ya? Iya. Tertarik, karena kan kita pengen tahu Pak karir politik Bapak seperti apa. Awal mulanya berkarir itu dari mana dulu sih Pak? Iya. Jadi memang kalau kita coba flashback ya, belakang gitu, cukup panjang lah memang saya di bidang perpolitikan di Lampung Tengah ini. Karena sebelumnya saya di DPRD 2019-2024. Itu saya periode sebelumnya juga 2014-2019 saya sempat maju. Didorong untuk maju di DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Cuman waktu itu belum mencukupi, jadi saya tidak jadi waktu itu. Jadi belum waktunya lah mungkin ya. Jadi memang belum garis tangannya saya jadi di 2014. Nah sebelumnya itu saya berkarir di bidang usaha. Jadi saya ada di perusahaan Caron Pokpan waktu itu cukup lama lah, sekitar 7 tahun. Saya waktu itu juga sudah menghandle kepala grup ya atau manajer lah gitu waktu itu. Jadi waktu itu saya memegang manajer produksi di pengolahan udang di PT CPB di Bratasena waktu itu. Nah, kemudian sebelumnya saya kuliah di Universitas Gadjah Mada di Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada. Memang dari waktu saya di mahasiswa saya sangat gemar lah saya di bidang organisasi. Aktif ya Bapak? Iya, saya aktif di kemahasiswaan. Itu di senat mahasiswa saya aktif, di kelompok studi saya aktif, kemudian saya aktif di organisasi-organisasi sosial masyarakat. Waktu itu NGO saya aktif juga, di Wahana Lingkungan Hidup Indonesia saya aktif waktu itu. Kemudian di organisasi baik keagamaan juga saya aktif gitu. Kalau selain di bidang politik, yaitu saya aktif di kegiatan NU. Saya ada di Lembaga Kesehatan NU. Saat ini saya menjabat sebagai ketua di LKNU. Kemudian di alumni Gadjah Mada. Saya alhamdulillah saat ini masih menjabat sebagai keluarga alumni Gadjah Mada untuk Lampung Tengah begitu. Kemudian saya juga aktif di bidang organisasi kepemudaan di Ansor, di Ansor begitu. Ya masih banyak lah, di pertanian juga saya aktif. Artinya banyak kegiatan-kegiatan yang saat ini pun saya bidangi situ ya. Memang saya sangat menikmati lah begitu. Senang berorganisasi ya Bapak ya. Salah satu mungkin wadah untuk saya mengekspresikan dan mudah-mudahan ini jadi manfaat dari diri saya untuk masyarakat, paling tidak untuk lingkungan terdekat atau saat ini untuk masyarakat Lampung Tengah gitu. Iya. Nah, kalau dari bidang pendidikan yang ditempuh Pak ya, di sini ada gelar MKM. Lebih ke kesehatan masyarakat ya Pak? Iya, MKM Magister Kesehatan Masyarakat. Iya. Memang basicnya Bapak hobi atau senang sekali dengan dunia kesehatan Pak? Iya, memang saya saya apoteker ya. Saya apoteker, kemudian saya melanjutkan jenjang studi S2 di Magister Kesehatan Masyarakat begitu. Di linear lah paling tidak.
Ya. Oke. Tapi itu kan agak sedikit berseberangan dengan profesi Bapak saat ini sebagai Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah, Bapak ya. Apa yang membuat Bapak akhirnya memilih profesi sebagai anggota dewan dari masyarakat, Nah, Pak? itu saya kira yang perlu kita luruskan ya. Iya. Karena kan memang tidak mesti politisi itu berasal dari ilmu politik. Saya kira tidak. Buktinya kemarin presiden kita yang lama juga dari kehutanan kan. Betul. Kehutanan. Kemudian jadi presiden. Sebelumnya militer, sebelumnya politisi, kemudian sebelumnya tokoh agama, gitu. Sebelumnya teknokrat, kan begitu. Yang sekarang militer begitu ya. Artinya semua segmen mengisi bidang politik ini. Saya di bidang kesehatan saat ini concern di bidang lingkungan, di concern juga di bidang pertanian ya, karena memang di Lampung Tengah ini kan banyak segmen yang harus kita isi, tidak hanya segmen politik kan, tetapi ada segmen kesehatan, kemudian ada segmen pendidikan, ada segmen pertanian, perikanan, semua segmen itu harus kita isi semua gitu. Jadi memang saat ini seolah-olah kita lihat yang bergelut di bidang politik ini hanya mungkin sarjana politik begitu ya kan? Ternyata enggak, ini masa banyak semuanya bisa mengisi di situ. Yang jelas kita harus concern ketika kita duduk di DPRD ini, kita kan mengabdi di masyarakat ini. Kita mau ngapain? Kita harus bermanfaat buat masyarakat Lampung Tengah ini gitu. Apa yang bisa kita sumbangkan? Pikiran kita, tenaga kita, waktu-waktu kita ini, apa yang bisa kita sumbangkan buat Lampung Tengah ke depan bisa lebih maju dan bisa lebih baik begitu. Luar biasa. Berarti memang untuk pengabdian kepada masyarakat ya Bapak ya? Iya. Dari semua ini masyarakat pun bisa menjadi wakil dari masyarakat di Dewan ya Bapak ya. Betul. Nah, dengan kedudukan sebagai wakil ketua dua di DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Pak. Sebenarnya tugas dan fungsinya itu apa sih Pak? Mungkin masyarakat pemirsa tapi ingin mengetahui lebih dalam lagi tugas daripada wakil ketua dua itu Pak. Iya, wakil ketua dua itu ya, itu bersama-sama dengan komisi 3. Jadi komisi 3 itu membidangi infrastruktur seperti jalan. Kemudian membidangi juga lingkungan, kemudian penanganan limbah-limbah dan sebagainya. Kemudian juga kita bekerja sama dengan bermitra dengan dinas Perkim ya, kemudian juga dengan penerangan dan sebagainya, penerangan jalan, DLAC dan sebagainya, dinas perhubungan. Nah itu kita bermitra dengan mereka. Tetapi untuk wakil ketua ini memang itu kan di jajaran pimpinan. Jadi kita bisa sama-sama mengorkestrasi fungsi-fungsi yang ada di DPRD. Dan ada 3 fungsi. 1, fungsi penganggaran. Kemudian fungsi legislasi atau pembuatan peraturan daerah dan sebagainya. Kemudian ada lagi fungsi pengawasan. Artinya semua bidang tersebut ya, dari 3 fungsi itu sama-sama di jajaran pimpinan mengorkestrasi dengan komisi-komisi, kita melakukan fungsi 3 hal tersebut, fungsi penganggaran, legislasi, dan pengawasan. Kebijakan-kebijakan oleh eksekutif yang akan diluncurkan, ditujukan di masyarakat, itu harus kita kawal semuanya begitu. Nah, ini di awal 2025 di awal ini sudah mulai ada rancangan-rancangan yang sudah mulai dibuat Pak untuk masyarakat di Sulawesi Ketua. Iya, ini kan kita kan bentar lagi pelantikan bupati baru nih. Ya kan? Pelantikan bupati baru itu nanti pembangunan jangka menengahnya 5 tahun itu kita susun bersama-sama dengan bupati. Itu kita sesuaikan dengan visi misi dari bupati. Kemarin waktu kampanye visi misinya apa itu? Nah itu berhak untuk ditampung di rencana pembangunan jangka menengah. Jadi visi misi bupati terpilih itu nanti kita tuangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Begitu 5 tahun ke depan itu kita
tampung di situ, kita alokasikan di sana, sama-sama kita bahas nanti di sana. Iya. Jadi memang ada, misalkan ada beberapa hal yang memang tidak, atau mungkin menurut anggota dewan sendiri tidak sesuai, itu bisa di apa Pak, dipangkas atau mungkin tidak dijalankan seperti itu, bisa Pak? Jadi alurnya kan begini, dari nanti rencana pembangunan jangka menengah itu dari pihak eksekutif kan menyerukan draft-draftnya, kita bahas bersama dengan DPRD ya kan, kita sama-sama kita bahas. Nanti udah kita bahas draft untuk 5 tahun itu kan, itu di-breakdown lagi dalam 5 tahun, berarti tiap tahun kita garap. Misalkan saya kasih contoh, kita pembangunan infrastruktur jalan saat ini yang mantap atau yang baik itu sekitar 60%. 40% berarti masih jelek, ya masih rusak lah begitu. Itu berarti kita targetkan 5 tahun selesai. Nanti kita lihat draft dari eksekutif seperti apa, dari sama-sama kita bahas. Itu dalam 5 tahun ini bisa nggak selesai 40% ini? Kurang berapa ratus kilometer lagi? Anggarannya bisa kita tuangkan per tahun berapa? Jadi dalam 5 tahun selesai. Kualitasnya, jadi tidak hanya jumlah anggarannya, juga kualitasnya. Jangan sampai tahun ini dibangun, tahun depan rusak. Atau bahkan bulan depan rusak, jangan. Tapi kita pastikan pembangunan ini teranggarkan dengan baik, cukup, masyarakat bisa terpenuhi kebutuhan akan jalan ini, juga kualitasnya baik, begitu. Tidak hanya memenuhi kewajiban kita membangun jalan, habis itu rusak. Tapi gimana kualitasnya, kita menghasilkan juga kualitas yang baik untuk infrastruktur ini, begitu. Nah itu contohnya. Nah itu nanti selain kita di situ, kita kan ada fungsi tadi nanti di anggaran. Nanti kawan-kawan yang di badan anggaran itu ngebahas kebutuhan anggaran itu. Kita breakdown 5 tahun itu kita bisa mencapai berapa ratus kilometer atau berapa ribu kilometer, kita tuangkan tiap tahun. Berarti kebutuhan kita tiap tahun bisa kita bangun sekian ratus kilometer. Itu. Nah nanti ada lagi fungsi apa? Kita DPD fungsi pengawasan. Kita awasi kan dari mulai perencanaannya, kemudian pelaksanaannya. Habis itu kita lihat seperti apa hasilnya. Kalau tidak sesuai, kita jalankan lagi fungsi anggota dewan ini. Nah gitu. Kita panggil, kita turun bersama-sama gitu untuk melakukan pengecekan apakah standar ini, jalan ini dibuat dengan standar atau tidak, begitu. Hasilnya seperti apa, nah begitu. Oke, jadi adanya evaluasi dan revisi setiap tahun ya Bapak ya. Betul. Tapi kalau dari kacamata Bapak sendiri nih, untuk pembangunan lampu tengah di tahun 2024 kemarin Bapak, itu seperti apa Pak? Nah kemarin kan kita 2024 yang kemarin ya, itu memang ada beberapa hal terkait dengan peraturan pemerintah di situ. Ada peraturan pemerintah nomor waktu 212 ya. Kemudian 101 terkait dengan untuk memaksimalkan pembangunan di bidang kesehatan dan bidang pendidikan. Betul. Nah itu. Jadi peraturan presiden ini itu menyangkut tentang memaksimalkan pembangunan untuk infrastruktur pendidikan. Itu banyak kita lakukan perehapan gedung-gedung sekolah itu banyak. Karena memang kan waktu itu sudah lama ya. Saya kira mungkin dari tahun Orde Baru itu pembangunan SD Impres dan lain sebagainya. Ini udah waktunya kita lakukan pembenahan. Jadi ada peraturan khusus dari pusat. Dan juga bidang kesehatan. Bidang kesehatan itu kan kalau di mandat spendingnya minimal 10%, kalau kesehatan 20%, itu kita lampu tengah tercapai semua. Jadi pendidikan maupun kesehatan kita tercapai semua. Kemudian kemarin stunting kalau saya lihat juga itu belum tercapai, tapi kalau untuk BPJS UHC, kita sudah mencapai UHC atau Universal Health Coverage, kita sudah lebih dari 95% tercapai BPJS kita yang ada di lampu tengah. Nah mungkin beberapa PR ada, nanti kita evaluasi terus ya, beberapa PR kenapa BPJS yang misalkan yang gratis, nah ini kok masih ada yang tidak mampu tapi belum dapat dan sebagainya, nanti kita bisa sama-sama bahas lah itu di depan ya Pak ya. Itu bisa dievaluasi, nah kayak gini perlu kita evaluasi. Atau anggaran pertanian ya kan kita ini di sini mayoritas adalah penduduknya adalah petani.
ya harusnya dimaksimalkan dong kita pertaniannya gitu. Nah ini bagaimana ini nanti kita sama-sama nantilah kita tunggu juga di rencana pembangunan jangka menengah. Nah, nanti Pak Bupati yang baru ini kita bahas, nanti kita sama-sama soundingkan juga kan, ini supaya kita tidak melupakan petani ini supaya mereka sejahtera gitu. Oke, jadi tahun lalu lebih konsen ke pendidikan dan juga kesehatan ya Bapak ya. Iya. Oke. Jadi, mungkin di anggaran tahun mendatang mungkin infrastruktur mungkin akan lebih diperhatikan mungkin. Iya, nah kembali juga pendidikan ini ada yang dilupakan sebenarnya. Ini yang mungkin agak sedikit besok harus kita kawal lebih ketat. Kan pendidikan itu ada formal non formal. Iya, Saat betul. ini seperti pondok pesantren itu kan masih dianggap non formal kan. Jadi pemerintah daerah itu saya lihat belum maksimal lah dalam membantu meningkatkan kualitas, Betul. kemudian infrastruktur, sarana prasarana di pondok pesantren. Ini harus sama-sama kita lirik juga, itu sangat membantu banyak dalam menjaga pembangunan manusia di Lampung Tengah ini. Ya paling tidak beriman bertakwa ya kan, dan menghasilkan itu kan sulit itu Iya, gitu lah. betul. Itu basic ya. Oh iya, jujur, beriman bertakwa itu saya kira basic itu gitu. Ya, dan itu nanti lebih concern barangkali di dunia pendidikan juga sedikit mungkin maksudnya pondok pesantren lebih diperhatikan. Iya, jangan kesampingan, sama-sama penting kok itu. Gitu. Karena memang menciptakan sumber daya manusia dengan dasar keimanan yang luar biasa ya Pak. Betul. Iya. Dan itu akan menjadi konsen di 2025 ini Pak ya. Iya, nanti kita dorong juga itu. Dan kita Apakah dorong. termasuk dengan tenaga pendidiknya juga Pak? Kalau di sekolah yang non formal. Iya dong, iya, karena bagaimanapun yang dididik akan bagus kalau pendidiknya juga bagus kan. Iya. Nah gitu. Artinya kesejahteraan para pengajar atau staf gurunya Iya, diperhatikan. iya, Pak, ya. betul, guru ngaji dan lain sebagainya. Itu harus kita pikirkan, guru-guru di pondok pesantren harus kita pikirkan. Oke. Dan kalau ngomongin soal pembangunan juga Pak, kita juga pengen tahu nih seperti apa sih pembangunan yang akan dilakukan di Lampung Tengah di tahun 2025 ke depan ya Pak ya. Tapi kita juga pengen tahu Pak, sebenarnya apa sih Pak definisi dari pembangunan jangka menengah ya Pak ya? Nah, jadi pembangunan jangka menengah itu kan memang salah satu fungsi untuk menampung gagasan, ide dari bupati terpilih. Iya. Gitu, itu biasanya memang 5 tahun sekali. Begitu bupati terpilih, itu langsung mereka akan membuat draft ya, rencana pembangunan jangka menengah yang akan sama-sama dibahas dengan DPD sebagai mitra penyelenggara pemerintah daerah di Kabupaten Lampung Tengah. Gitu. Nah itu mewadahi ide gagasan visi misinya Pak Bupati terpilih. Iya. Nah di situ juga kita lihat urgenitas. Jadi kan ada yang sangat penting yang wajib kita benahi di Lampung Tengah. Kemudian ada juga yang namanya mandatory spending itu yang udah nggak bisa ditawar menawar. Itu anggaran wajib itu. Misalkan tadi pendidikan itu wajib 20%, nggak bisa itu kurang. Iya. Wajib, nggak bisa kurang. Kemudian kesehatan 10% itu wajib. Kemudian infrastruktur jangan sampai enggak nih, karena infrastruktur itu sangat menunjang ke berbagai banyak hal. Iya. Karambol efeknya bisa kita rasakan nanti, bisa kita bahas tentang karambol efek dari pembangunan infrastruktur seperti apa. Terus apa lagi? Kemudian kesejahteraan melalui ekonomi gimana kita mau membangun itu tadi, itu jangka menengah itulah begitu. Itu kita bisa tuangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah. Oke. Kita capai 5 tahun itu menengah, Mbak. Jadi 5 tahun itu menengah ya Pak. Menengah. Oke. Nah, kalau untuk rancangan pembangunan menengah itu kan dari tadi Bapak katakan itu dari ide dari Bupati kita Bapak ya. Iya. Nah, itu nanti akan dibahas bersama-sama dengan anggota DPRD gitu Pak ya. Betul. Dan itu dijalankan selama setahun tadi Bapak katakan dievaluasi gitu Pak ya. Iya, tiap tahun kan memang kita akan melakukan perencanaan kan. Ada rencana APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah. Jadi itu kita lihat kita punya dana berapa, baik dana dari transfer pusat maupun yang dihasilkan di daerah itu sendiri. Jadi kita kan ada 3 sumber pendapatan tuh, dari daerah sendiri, transfer dari bagi hasil dari provinsi ya kan, kemudian dari pusat. Jadi ada 3 sumber pendapatan kita dari daerah.
kabupaten sendiri, dari provinsi dan dari pusat. Kemudian kita mau menjalankan apa kegiatan kita atau belanja apa gitulah, ringkasnya itu. Kita mau belanjanya apa nih? Kita hitung kemampuan belanja kita apa dengan dana kita ini saat ini. Jadi kita sesuaikan, itu tiap tahun kita bahas. Dievaluasi ya Bapak ya. Tiap tahun kita evaluasi. Oh ini pendapatan asli daerahnya kita masih belum maksimal. PAD-nya kita bisa maksimalkan lewat jalur mana yang kita bisa maksimalkan. Karena PAD akan meningkat, otomatis juga pembangunan juga akan meningkat kan begitu. Betul. Nah begitu. Nah, pemirsa Delvika TV, makin seru perbincangan kita dengan Bapak Cecep Jamani selaku Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Lampung Tengah, dan kita akan terus berbincang dengan beliau setelah jeda yang berikut ini, masih di dialog khusus bersama Delvika TV. Masih di dialog khusus Delvika TV bersama narasumber kita, yaitu Bapak Cecep Jamani selaku Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Bapak Cecep tadi sempat disinggung ya Bapak ya di segmen sebelumnya bahwa rancangan pembangunan di jangka menengah ini juga dikonsentrasikan pada dunia kesehatan Pak. Kalau boleh tahu Pak, kira-kira seperti apa Pak program yang akan direncanakan untuk jangka menengah dari dunia kesehatan Pak? Ini kan kesehatan itu termasuk dalam program wajib, ya, dalam mandatory spending tidak boleh kurang dari 10%. Tentunya kita wajib mengawal kesehatan itu dalam program jangka menengah daerah ini masuk prioritas begitulah. Nggak boleh ini kemudian kemarin misalkan UHC sudah bagus, BPJS sudah bagus, ya sudah mencapai UHC kita di atas 95%. Itu kemudian dianggap sudah cukup, kemudian lalai. Kemudian kemarin kita sudah melakukan program-program untuk rehab puskesmas dan sebagainya, sudah dianggap cukup. Nah tidak, ini kesehatan ini karena dalam mandatory spending terus kita pantau, kita kawal, ini tidak boleh kurang dari 10% program dari anggaran kita tidak boleh kurang dari 10%. Nah kemudian hal apa yang perlu kita sama-sama kawal? Satu, untuk BPJS yang gratis, itu yang ditanggung oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten. Ada juga yang ditanggung oleh pemerintah pusat, PB itu. Jadi ada PB yang ditanggung oleh pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat. Ini jumlahnya sangat banyak. Saya kira di Lampung Tengah ini lebih dari 600.000 program BPJS gratis. Sementara kalau lihat dari data statistik, angka miskin di Lampung Tengah itu sekitar 10,sekian persen atau sekitar 160-an ribu lah. Secara angka itu tinggi atau rendah Pak? Ya masih tinggi. Masih tinggi. Kalau untuk saya lihat ya tinggi lah, 10% kan? Artinya 10% kita masih miskin. Nah dengan program BPJS yang tadi yang ada gratis, ada PBI namanya, penerima bantuan iuran, ini bisa memaksimalkan masyarakat yang miskin di Lampung Tengah ini wajib mendapatkan PBI. Jadi ini wajib kita kawal, tidak boleh di bawah ada yang menggeser, tidak tepat sasaran. Seharusnya diberikan kepada yang miskin, ini diberikan yang sudah mampu. Misalkan dia rumahnya bagus, sudah keramik, kemudian dia punya kendaraan mobil, punya kendaraan bermotor, kemudian dia sawahnya luas, ya ternaknya banyak, kok masih bisa mendapatkan BPJS? Ini harus digeser, dievaluasi gitu, dilakukan pendataan ulang, mana yang sudah tidak layak mendapatkan PBI, dikasihkan kepada yang layak, yang lebih membutuhkan gitu. Ini kalau masih ada hal-hal yang ini di bawah masih ada, ini benar-benar kita kawal ketat itu. Dan Pak, secara kuota, apakah memang kuotanya dibatasi Pak, dari misalkan di Kabupaten Lampung Tengah sendiri, kuota yang mendapatkan PBI itu ada berapa persen gitu? Per wilayah gitu ya? Kita kan memang ini ya anggaran kan juga nggak bisa semuanya kan. Lampung Tengah itu anggarannya sebenarnya sudah besar, sekitar 20 miliar ini untuk dana PBI ini. Itu sudah lumayan besar. Tetapi yang penting sekarang adalah
kuota PBI kita itu sebenarnya melebihi kalau dihitung dengan orang miskin loh, gitu loh. Orang miskin kita kan 10%. Sementara kuota kita kan banyak. Ini harus tepat sasaran. Harus tepat sasaran. Artinya angka yang ada ini kita maksimalkan harus sesuai dengan sasaran gitu. Yang tidak tepat berarti ya mandiri dong. Artinya yang sudah mampu PBI-nya dia harus mandiri. Ini yang gratis ini kita kasihkan kepada yang tidak mampu. Sehingga apa? Sehingga beban bagi masyarakat yang tidak mampu ini berkurang. Karena paling tidak kalau mereka sakit tidak perlu mengeluarkan uang dari kantongnya sendiri, ya kan? Betul. Iya, dia tidak perlu jual aset dan lain sebagainya. Bayangkan kalau dia tidak punya BPJS, dia harus jual aset, dia harus cari pinjaman kalau nggak punya uang. Tapi kalau kita bantu kan, itu Pak, menurut Bapak itu letak salahnya di mana Pak? Ketika memang ada di lapangan yang memang tidak seharusnya menerima manfaat PBI, mereka mendapatkan, tapi yang seharusnya dapat, tapi tidak mendapatkan itu. Nah, di pemerintah paling bawah kan di desa ya, kampung. Di situ aparatur kampung, kemudian prosesnya mereka mengadakan rembuk desa. Rembuk desa itu menghasilkanlah poin-poin, salah satunya mana masyarakat yang layak dan tidak layak. Ini harus jadikan forum yang betul-betul untuk menseleksi mana masyarakat yang masih membutuhkan penerima bantuan iuran ini dan mana yang sudah tidak memerlukan lagi. Sudah mampu ya di-cut lah, diganti. Gitu. Dan nanti kan di situ hasil rembuknya dimasukkan oleh operator 6NG namanya. Nanti oleh operator di desa itu akan dimasukkan ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial namanya, data DTKS. Nah ini sudah mampu nih. Ini masih miskin begitu, itu harus sesuai sehingga nanti kedepannya data-data kita, data terpadu kesejahteraan sosial ini benar-benar valid. Jadi yang kita berikan bantuan itu tidak hanya BPJS juga, mungkin bantuan-bantuan yang lain itu tepat sasaran. Seperti PKH barangkali. Nah begitu. Jadi bisa tepat sasaran, jangan sampai ada bantuan-bantuan yang tidak tepat sasaran. Nah, tapi kan kadang-kadang di lapangan ada ya, yang mereka sudah melaporkan hal tersebut, tapi memang tidak ada tindakan secara langsung sampai mereka ngerasa ya sudahlah, memang sudah melaporkan tapi tidak ada tindakan atau tidak ada tanggapan. Atau mungkin apakah ada pos pengaduan Pak, dari masyarakat langsung ke anggota dewan supaya apa yang mereka rasakan tuh bisa langsung ditanggapi, didengar. Ya kalau pos pengaduan sih saya kira kan mereka udah tahu lah ya perwakilannya ada di mana kan. Kan kita ada dapil-dapil, kan ada 5 dapil tuh. Nah mereka mesti waktu pemilu kan mereka tahu diwakili oleh siapa tuh. Mereka memilih siapa. Tapi kan kadang-kadang masyarakat awam ya Pak, mereka agak suka. Tidak memahami juga Pak, rules-nya seperti apa gitu. Iya. Mungkin. Dan bagus juga sih saya kira nanti kita buatkan juga call center ke DPRD ya. Iya betul. Jadi kalau langsung didengar oleh Pak Cecep nih, masyarakat di sekitar sini ada yang wilayah mana nih gitu. Nanti DPRD dan sekretariat bisa membuatkan call center DPRD. Jadi ada pengaduan apa bisa diadukan lewat waktunya. Dan itu kan jadi cepat tanggap ya Bapak ya. Betul. Saya kira bagus juga ini. Nanti kita bisa tindak lanjutin dengan call center DPRD bisa itu. Untuk sesuai aturan Pak, sebenarnya pengawasan dan juga pengawasan dari penerima manfaat Pak. Itu kan tadi Bapak sempat singgung bahwa kadang-kadang ada yang tidak tepat sasaran Pak. Itu ada nggak aturan pengawasan per tahun, misalnya tahun ini si A menerima manfaat, tahun depan tidak gitu. Ada nggak hitungannya per tahun atau jangka waktu dari pengawasannya? Aturannya itu yang jelas ketika sudah mampu ya dilepas. Berarti tetap dari perangkat harapan kita memberikan mampu itu kan sebagai trigger ya. Pemicu kan. Pemicu saat ini kita bantu nih kesehatannya dengan bantuan BPJS gratis. Kemudian pendidikan kita bantu. Nah, ketika 2 hal ini kita bantu, kedepannya masyarakat ini sudah kan ada kriterianya nih, dari kriteria yang miskin kemudian menjadi mampu. Saya kira kan mereka ada pergerakan ekonomi lah begitu. Jadi atau memang saat pertama diberikan salah sasaran ya kan? Jadi pertama diberikan kepada orang mampu. Jadi kalau udah diberikan pertama langsung kepada orang mampu, nggak perlu lagi waktu-waktu setahun 2 tahun dong. Saat itu juga ketahuan langsung di-cut aja. Seharusnya. Jadi langsung dilakukan evaluasi, diperbaiki. Dilakukan pemutakhiran data. Oh ini ketahuan ini, emang ini mampu ini. Punya kendaraan, rumahnya bagus gitu. Kok masih dapat penerima manfaat yang sifatnya gratis dari pemerintah atau tadi kayak PBI, PKH dan sebagainya. Ini mampu ini. Tapi jangan
Tapi kalau kita nggak laporkan, ya mungkin diam-diam aja kan, senang-senang aja mungkin dia Iya. dapat Iya, betul. bantuannya kan. Nah ini budaya-budaya ini harus sama-sama kita bangun juga. Betul. Itu Betul. tadi pentingnya sumber Kesadaran daya juga. manusia sendiri ya Pak ya. Iya, Iya. betul, Iya, betul. SDM-nya itu sendiri. Perlu ada kesadaran dari diri masyarakat bahwa kalau kita sudah dibantu, gentian membantu Iya. kalau bisa Pak ya. Ada kesadaran dari masyarakat, Mhm. kalau nggak sadar disadarkan. Iya kan? Iya dong. Betul. Yang mau menyadarkan siapa ya? Masyarakat lingkungan itulah yang bisa menyadarkan, ya kan? Iya. Kemudian aparatur kampung harusnya juga jadi media untuk menyadarkan mereka begitu. Betul. Barangkali ada wacana dari Dewas ini Pak untuk mengubah aparat kampung untuk memberikan penjelasan bahwa ada kriteria seperti ini yang boleh dan tidak boleh barangkali Pak. Ada kok, itu sebenarnya sudah Ada ada. ya? Ada, Sudah ada sekitar 14 kriteria kalau nggak salah itu. Termasuk misalkan yang boleh menerima itu dari segi rumahnya, dilihat, kemudian kendaraannya, kemudian ternak, itu dilihat semua. Oh lantainya, oh ini memang belum lantainya belum berkeramik misalnya begitu. Atau ada juga lansia, ada lagi emang dia habis di PHK nih, kemudian hubungan kerja itu bisa mendapatkan bantuan. Oke. Nah, ada kriteria itu yang harus dipahami oleh aparatur yang ada di kampung itu. Aparatur kampung itu fungsinya kan harus paling bawah nih ya. Betul. Dengan masyarakat paling bawah yang paling paham dia mereka. Gitu. Berarti kita harus menyadarkan mereka lewat apa? Ya lewat berbagai media, edukasi kepada mereka. Nanti ada dinas-dinas terkait yang harus memanggil kepada aparatur kampung untuk memberikan. Jadi kalau mereka turun langsung di kabupaten kan kita ada 311 Iya. kampung dan kelurahan, nggak mungkin. Betul. OPD turun semua langsung, nggak mungkin itu. Jelas tidak cukup tenaga, waktu dan sebagainya. Tapi kita bisa panggil mereka, kita edukasi. Kemudian kita lakukan sampling secara acak mungkin. Ya. Kita cek, kita lakukan pengawasan, kita turun. Nah itu bisa supaya bisa berjalan secara efektif, pengawasannya ini efektif, efisien kan begitu ya. Kemudian tepat sasaran begitu. Termasuk juga kalau kita merekomendasikan tetangga kita misalnya Pak ya, itu juga lapornya ke kepala desa Pak Iya ya. betul. Di masyarakat itu ya itu nanti kan ada aparatur kampung itu, Iya. ada operator inputnya itu. Tapi dari data yang Bapak dapatkan, apakah masih ada Pak memang tidak seharusnya dapat itu mendapatkan manfaat itu? Ada. Sampai hari ini Pak. Iya masih ada yang belum dapat juga ada. Jadi saya juga masih kadang-kadang di WA kan, buat saya Pak ini kita belum dapat. Loh kok masih bisa belum dapat? Dicek memang benar-benar miskin nggak mampu nih. Artinya berarti ada anggaran yang tidak sesuai dong. Orang data miskin kita cuma 10% loh, 10% sekian, 163.000. Sementara kuota BPJS kita 600.000 lebih. Oke. Harusnya kan terpenuhi lah. Tercover ya Bapak iya, ya. tercover secara logika, tercover. Itu hitungan matematis tercover kita. Kok masih ada, berarti ada yang nerima manfaat tidak sesuai dengan peruntukannya. Iya, gitu. betul. Tidak Nah itu tepat tindakannya sasaran. gimana Pak? Artinya memang kan kadang-kadang masyarakat sendiri untuk melaporkan hal tersebut yang seperti kita bilang tadi ayah, mereka sungkan atau mereka takut atau mereka mungkin tidak mengenal secara lebih dekat dengan wakil mereka di dapil mereka masing-masing. Iya, gitu. iya. Ya itu tadi sebenarnya kan pemerintahan itu kan tidak hanya DPRD kan? Betul. Kan tidak hanya DPRD. Iya. Ada dari bawah itu ada desa dengan aparatur desanya atau kampung dan aparatur kampungnya. Kemudian di kecamatan. Kemudian di kecamatan kan banyak juga tuh. Habis itu di kabupaten. Nah ini kan bisa semua. Kok di desa nggak terus ke kecamatan lah. Nah kecamatan kan ada Pak Camat, ada bidang-bidangnya di situ, bidang kesejahteraan masyarakat dan sebagainya. Kita bisalah mengadukan atau bagian humas dan sebagainya. Bisa. Jadi pentingnya untuk masyarakat, aparat kampung untuk membantu para masyarakat yang mungkin memang seharusnya dibantu ya Pak ya. Iya. Kalau nggak tembus di camat, ya bisa ke dinas sosial, bisa ke kita di DPRD kan bisa. Kan kalau mungkin anggota dewan udah tahu rumahnya nggak ketemu, bisa di WhatsApp.
gitu. Iya. Kalau masih nggak ketemu lagi, kata DPRD boleh juga kan gitu. Oh, gitu ya. Oke. Iya. Cukup panjang. Ya, jangan panjang, saya kira di desa selesai. Iya, harusnya seperti itu ya, Bapak ya. Mudah-mudahan dengan informasi Iya. yang Pak Cecep berikan ini, aparatur desa nantinya bisa membantu ya Pak ya. Iya, karena Lebih cepat tanggap ya. betul, karena akan menentukan lagi keputusan sebenarnya mulai dari desa itu. Di Betul. desa harusnya selesai dong. Fungsi kepala desa itu harus paham, dia tuh pimpinan loh di desa itu. Jangan semena-mena dong. Jangan hanya untuk keluarganya. Menguntungkan beberapa pihak ya. Iya, atau kepentingan golongan tertentu jangan, tapi harus semua adil merata begitu. Harus itu dilaksanakan. Jadi kewajiban sebagai seorang pimpinan di level apapun itu harus menjalankan tugas dan fungsinya begitu. Oke. Iya. Nah, di pembangunan jangka menengah ini Pak, selain fokus di bidang kesehatan ya Pak ya, itu bidang apa lagi Pak yang Akan menjadi konsen ya. Infrastruktur ya, infrastruktur. Ya kita kan jalan yang bagus kita itu masih 60%. Ya. Yang mantap, yang sisanya kurang baik lah itu, yang 40%. Dan itu pun 60% yang mantap itu kan belum semua rigid kan, belum semua cor beton. Ya. Masih banyak yang teknik ya. Itu mungkin dalam beberapa tahun ke depan juga akan rusak, saya yakin itu. Nah makanya kita dalam 5 tahun ke depan ini bagaimana caranya kita menghitung kebutuhan kita untuk jalan yang 40% ini kita terpenuhi, tapi dengan kualitas yang baik. Iya. Jangan sampai ini kita bangun, tahun ini kita bangun, tahun berikutnya ini udah rusak lagi. Karena kan jadi apa, kita buang-buang uang ke jalan kalau kayak gitu. Betul. Jadi kita harus bagaimana caranya membuat jalan ini dengan baik dan kuat gitu. Anggaran terpenuhi, udah kita hitung betul nih 5 tahun ke depan 40% tercapai. Tetapi ini juga bertahan gitu. 20 tahun ke depan masih bisa Nah, kuat. Betul. jadi kalau habis itu apa? Ya kita tinggal rawat, tinggal kita jaga kan. Berarti kemampuan kita, jalan kita misalkan hanya mampu untuk kapasitas mobil 7 ton. Iya. Nah, itu juga kita oh ini hot mic ini mampunya cuma 7 ton ini. Kalau yang lebih dari 7 ton gimana? Dialihkan. Nah, berarti tidak boleh melalui jalan tersebut gitu. Itu perlu kita bicarakan dong gitu. Jadi jangan sampai ada muatan-muatan yang melebihi kapasitas. Iya, melebihi kapasitas maunya. Jadi kalau dulu namanya overload ya, namanya apa, odol kan? Berkapasitas juga ya. Iya. Itu nggak boleh itu. Odol itu over dimensi, overload. Jadi dimensinya melebihi, harusnya misalkan panjang, misalkan tuh 6 meter, ini buatnya jadi 8 meter misalkan. Terus namanya itu over dimensi, jadi overload. Muatannya yang jalan ini bisa dilewatin 7 ton, isinya 11 ton, 12 ton, ada yang lebih. Nah itu namanya overload gitu. Nah ini sama-sama kita, ini milik kita bareng-bareng loh, gitu. Ini milik bareng-bareng. Udah dibuat, dianggarkan, ini susah payah ini buatnya. Ya dijaga juga, dirawat juga sama-sama bareng-bareng. Tapi kadang-kadang cukup sulit ya Ayah untuk memiliki visi dan misi yang sama untuk melakukan proses pembangunan di daerah yang kita miliki ya Pak ya. Karena kan sebenarnya kalau memang kita mencintai daerah kita ya, kita lakukan yang terbaik kayak harusnya Pak ya. Betul. Ya, dianggap kayak punya kita gitu loh. Iya. Kan sayang kan, kalau rusak bagaimana? Itu harus dianggap punya kita sendiri. Udah capek-capek dimakamkan, cepat rusak. Betul. Kan beberapa juga ada media yang viral Pak, itu pembangunan jalan tuh aspalnya tipis gitu kan. Yang tentunya itu kan bisa mempercepat kerusakan jalan Pak. Iya, berarti tidak sesuai dengan speknya ya. Iya, betul. Ya, terus dikontrol dong. Kalau sampai ada masyarakat kok yang menemukan ini pembangunan jalan kok cuman kayak siraman-siraman apa ini kayak gitu ya, hitam-hitam apa ini, siraman aspal apa cuman siraman apa ini? Ini dilaporkan. Itu salah satu tugas dari Wakil Ketua 2 ini Pak ya? Iya, itu pengawasan. Tugas kita adalah melakukan pengawasan. Jadi nggak hanya Ketua 2, semua anggota DPR itu memiliki fungsi pengawasan. Jadi ada 3 fungsi, salah satunya adalah pengawasan. Kita wajib lakukan pengawasan. Supaya apa? Supaya program, kebijakan yang ada di bawah ini berjalan dengan baik. Gitu. Oke. Tadi untuk konsen di infrastruktur Pak, selain pembangunan jalan, apa lagi nih Pak infrastruktur yang akan dibangun di pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah? Ini sih banyak juga desakan-desakan dari masyarakat. Iya.
kita kan lampu tengah ini jumlah mereka besar, 1,5 juta kan. Kita Islamic Center aja kan masih jadi pertanyaan ini, Betul. mana Islamic Center kita gitu. Sepertinya sudah lama pembangunannya ya Pak Terus ya. Tulang Bawang Barat aja yang Sudah ada. kecil kan sudah ada, itu Lampung Timur ada kayak gitu. Iya. Kok Lampung Tengah nggak ada itu? Itu menjadi pemicu. Iya. Kita akan concern lah, itu kita kawal harus terwujud. Sekarang udah sampai sejauh apa? Sama-sama nanti kita lihat, sama-sama kita kawal supaya apa yang menjadi harapan loh di Lampung Tengah ini, kita punya Islamic Center jadi ikon lah ya kan. Betul. Kita harus punya ikon. Lampung Tengah ikonnya apa sih gitu loh. Iya. Nah gitu, itu sama-sama kita kawal nanti. Oke, salah satu pembangunan yang akan diteruskan ya Bapak ya. Iya. Oke. Selain dari pembangunan jangka menengah ini tadi ada kesehatan dan juga infrastruktur Pak. Untuk dunia pendidikan ya Pak ya. Iya. Itu seperti apa juga Pak yang menjadi proyek selanjutnya Pak? Ini kita akan untuk pendidikan ya. Kalau kita lihat sih, kita tingkatkan rata-rata lama sekolah. Iya. Jadi angka rata-rata lama sekolah kita itu masih agak rendah ini, sekitar 7,6 sekian lah begitu loh. Wow. Artinya kalau rata-rata lama sekolah cuma 7,6 tahun kan, berarti kan cuma berapa ya? SD 6 tahun tuh, berarti SMP kan rata-rata masih SMP. Iya. Berarti nggak melanjut ke SMA ya Bapak ya? Oke. Kemudian angka harapan sekolah nih, angka harapan sekolah juga ini sebenarnya udah lumayan. Kita di angka 12 kan. Di angka 12 itu harapan sekolah ya. Nah, tapi kan ketika di rata-rata saat ini kita masih rata-rata di 7,6 sekian gitu. Nah, kedepannya kita tingkatkan lah, paling enggak jika di rata-rata ya. Mungkin kan saat ini karena ada orang-orang lama yang masih pendidikannya masih Betul. ya, itu ketika di rata-rata jadinya jadi rendah. Ya ke depan kita naik lah. Ya harus rata-rata minimal SMA lah. Minimal tamatan SMA SLT, Pak ya. Iya. Kalau kita mau Memiliki mau SDM yang bagus dan unggul. Kemudian yang putus sekolah ya kita sisir biar dia sekolah lagi. Gitu. Oke. Kita akan membahas lebih jauh Kak ya tentang pembangunan jangka menengah dan jangka panjang bersama Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Lampung Tengah setelah jeda berikut ini. Tetap di Dialog Khusus bersama Bapak Cecep Jamali. masih di Dialog Khusus Davika TV, tentunya masih bersama saya Ai Bonamana. Dan saya Bel Suwardi bersama narasumber kita Bapak Cecep Jamali. Oke. Kita ke segmen terakhir kita Ayah tentang pembangunan jangka panjang. Iya. Nah, tadi sudah disinggung soal kesehatan, pendidikan, dan bagaimana dengan pertanian. Oke. Jadi masyarakat kita kan di Lampung Tengah ini mayoritas petani ya. Betul. Jadi pertanian kita tentunya ini harus mendapat prioritas gitu. Harus mendapat prioritas. Kita 40% lebih loh petani kita di Lampung Tengah ini gitu. Artinya kalau secara neracanya lah gitu ceritanya, kalau 40% lebih ya paling enggak angka juga 40% lah ke sana kan begitu. Iya. Tapi walaupun tidak begitu, kita harus concern membangun pertanian kita supaya lebih bernilai lah, lebih maju. Jadi masyarakat petani itu harus kita kawal, harus kita pandu gitu. Harus kita pandu supaya mereka sesuai dengan ngikutin track menuju petani yang sejahtera juga dan makmur begitu. Tidak menjadi petani yang kelihatannya cuma kotor ya, ketemu dengan lumpur-lumpur, tapi juga uangnya nggak ada begitu. Ini harus kita dorong gimana caranya petani jadi hal menarik juga. Iya. Jadi masyarakat kita ini jadinya ke depan nggak malu jadi petani dong. Betul, gitu. Iya. Tapi menarik jadi petani gitu loh. Benar. Ya. Kan yang masalah yang utama kemarin kan masalah paling ya Pak, yang mendasar masalah yang dialami para petani adalah langkanya atau sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi. Dari menteri yang terbaru mereka yang lalu kan sudah mulai gebrakan dengan memudahkan untuk mendapatkan petani pupuk subsidi itu Pak. Seperti apa tuh Pak? Saya kira kalau pupuk ya, kan lagi dihitung tuh, ya kuotanya
nambah saya lihat. Jadi kuota untuk pupuk memang ditambah oleh pemerintah yang sekarang. Tetapi ketat. Jadi dengan ketatnya itu bukan berarti mempersulit masyarakat, bukan. Tetapi untuk memastikan pupuk bersubsidi itu benar-benar sesuai dengan tepat sasaran. Sasaran. Jangan sampai nggak tepat sasaran yang seperti yang program-program yang lain gitu. Ya emang harus ketat aturannya. Kalau nggak ketat, asal orang datang minta dikasih, orang minta datang dikasih, enggak. Ini kan harus bawa KTP kan, dan harus ada dalam RDKK kan, ya harus ada dalam RDKK juga, terdaftar lah begitu. Oh dia dalam kelompok tani terdaftar, kemudian kelompok tani tersebut ada dalam gabungan kelompok tani gitu, dalam kelompok tani gitu. Nah ini pendataan ini ya dari bawah ini secara baik itu akan ikut menentukan berhasilnya program. Jadi masyarakat harusnya dengan pendataan ini ya dengan sukarela aja diterima, dan ini akan berpengaruh baik juga kok untuk mereka begitu. Untuk masalah pupuk ya, saya kira begitu. Biasanya Pak, masalah yang selain pupuk yang dari kepada petani itu Pak, biasanya apa Pak yang mungkin menjadi masalah mereka, dan sebagai anggota dewan, ini yang perlu ditingkatkan untuk para petani. Jadi petani itu kan banyak mengeluh satu, pas panen raya harganya turun, ya kan? Jadi gadang-gadang ini hasilnya bagus, ya mereka itu bertani bagus, cuacanya bagus, ini panen bagus nih, pas panen raya harganya turun. Ini menyakitkan mereka. Nah ini harus sama-sama kita kawal. Ini kan sudah sama-sama kita lihat lah di berita juga tuh. Saat panen raya, baik itu padi, jagung, ya, itu tidak boleh dilakukan proses impor. Kita panen impor, ya kan banjir dong ini barang. Kalau barang banjir, mekanisme pasar mesti berjalan. Ini harga pasti turun. Nah ini harus sama-sama kita kawal gitu. Ini memang agak sulit karena melibatkan pusat kan gitu. Tetapi harus sama-sama kita dorong ini, kita suarakan. Saya sebagai wakil rakyat yang ada di Lampung Tengah akan menyuarakan juga. Betul. Tidak boleh pemerintah mengimpor saat panen raya. Dan boleh kalau kurang. Kalau udah dihitung-hitung surplus ngapain juga impor, ya kan? Betul. Oh padi surplus nih, berarti jangan diimpor. Jagung surplus jangan impor. Kita panen raya jangan impor. Yang ada lagi yang perlu kita bantu lagi petani. Nah saat kayak gini musim hujan, musim hujan petani panen. Itu kan terkendala karena mereka tidak punya tempat pengeringan, ya kan? Terkendala. Akhirnya apa? Padinya mungkin basah dan sebagainya. Itu kalau basah gampang tumbuh padi itu jadi kendala. Akhirnya apa? Barang numpuk, akhirnya sama tengkulak dibeli semaunya. Ini juga turun. Ini bagaimana caranya? Pemerintah daerah ini kita harus siapkan tempat-tempat pasca panen. Jadi pas saat panen, misalkan saat panen memang kondisi cuaca, terkendala kondisi cuaca, berarti daerah harus menyiapkan tuh di tingkat desa itu. Ini bagaimana caranya untuk menampung hasil panen kalau kondisi hujan. Ketika dibawa ke pabrik, pabrik juga numpuk karena hujan banyak. Berarti harus siapkan tempat-tempat pengopenan, pengeringan. Ini harus, mereka nggak mampu kalau nggak kita bantu. Ini adalah fungsi pemerintah gitu. Kita hitung titik-titik mana yang wajib kita bantu. Kemudian pada saat-saat libur-libur atau hari-hari besar, kayak gini Nataru gitu. Semua orang libur semua, termasuk pekerja juga pada libur. Atau nanti pas Lebaran panen, kan nggak bisa tuh tahu-tahu emang Lebaran tahu panen. Kalau petani Lebaran hari kedua aja mereka karena panen mereka turun ke sawah loh, mereka panen. Tapi yang bekerja di Bulog atau bekerja di lokal-lokal di pabrik-pabrik lokal yang menerima padi itu, mereka bekerja apa belum? Ini harus kita kawal sampai mereka liburnya seperti apa. Kita punya potensi panen saat libur Nataru, saat libur Lebaran, saat hari-hari besar. Itu ada enggak? Kalau ada, daerah mana yang itu? Yang itu kita kawal dong itu. Nah itulah fungsi pemerintah. Oh ini ada daerah sini nih, kecamatan ini akan panen raya pas saat Lebaran. Kita harus antisipasi Lebaran bagaimana. Yang libur berapa orang? Kita ajak nego tuh, bulognya, pabrik-pabrik kita ajak ngobrol. Ini ada masyarakat kita mau panen raya. Ya kebetulan pas Lebaran ini, apa yang bisa kita sama-sama
antisipasi Iya. gitu. Harus begini. Itulah fungsi dari masyarakat. Jangan kita lepas. Ya terserah lah, kita juga mau lebaran. Nah kayak gitu kan jadinya apa? Ya hancur kalau nggak gitu. Masyarakat tidak ada yang mengayomi, tidak ada yang memandu begitu. Nah mungkin begitu. Bidang pertanian. Kemudian apa lagi? Kita lakukan diversifikasi pangan. Ya. Kita lakukan ketahanan pangan itu dengan tidak hanya padi, jagung, tapi juga dengan diversifikasi, keberagaman pangan lah. Bisa dengan ubi kan, atau orang bilang muntul itu, atau ketela pohon ya singkong. Tapi yang singkong bisa dimakan ya, jangan singkong yang racun itu jangan. Iya, betul. Atau sukun dan lain sebagainya banyak, atau umbi-umbian ya, talas dan lain sebagainya. Itu kita bisa berdayakan. Saat mereka mengalami puso karena penyakit, nah ini misalkan karena penyakit, mereka juga ada alternatif kebun-kebun yang kosong itu bisa diisi dengan tanaman pangan. Nah kita ajarkan sampai banyaklah dengan mereka itu. Kan banyak saya lihat juga kebun-kebun kosong. Nah, kita bisa isi dengan apa begitu? Untuk ketahanan pangan kita begitu. Apalagi pertanian kan di Lampung Tengah ini menjadi komoditas yang cukup besar ya Bapak ya. Betul. Kita kan dengar kemarin kan masalah harga singkong ya kan. Yang kita edukasi betul masyarakat ini. Oh, pabrik ini maunya singkong seperti apa? Kemudian panennya seperti apa? Jangan apa namanya? Ya dua-duanya kita pertemukan kan, sehingga petani bisa sejahtera, kemudian pabrik bisa menerima singkong dengan baik, kemudian siklus dalam berusaha ini ya, semuanya berjalan. Iya, semuanya berjalan. Jadi kan ada namanya dalam mekanisme pasar ya. Mekanisme ada penawaran dan namanya banyak barang, biasa gitulah. Ekonomi ya. Iya kan, banyak barang harga turun kadang-kadang begitu. Nah ini yang harus kita antisipasi oleh pemerintah. Bagaimana caranya barang banyak, ya, harga stabil. Cuaca hujan, panen juga bagus terantisipasi. Karena kan kita negara tropis loh. Iya, betul. Kita nggak mungkin panen pas musim panas terus, kan nggak mungkin. Kemudian kita juga apalagi di Indonesia kan hari liburnya banyak. Kita ini agamanya kan kita banyak tuh, semuanya ada hari liburnya, ya kan, senang juga kan pada libur kan. Tapi jangan sampai siklus ekonomi ini terhambat gara-gara itu. Ini harus sama-sama kita antisipasi ya, kita ngobrol bersama lah begitu. Betul. Nah ngomongin soal rencana pembangunan jangka panjang Pak, sebenarnya seperti apa itu Pak untuk definisinya sendiri? Jangka panjang itu kan kalau tadi menengah ya 5 tahun, 5 tahun ya. Itu jangka menengah. Nanti 20 tahun lebih kita targetnya jangka pembangunan menengah itu RPJMN, rencana pembangunan jangka panjang, RPG, rencana pembangunan jangka panjang nasional ya kan. Nah, itu diturunkan juga ke daerah. Jangka panjang di daerah, tapi tetap mengacu kepada nasional. Karena acuannya harus ini, harus sinkron kan, harus sinkron antara pusat sama daerah, harus sama. Jangan sampai yang pusat ke kanan, ini yang ke kiri kan enggak, ini sama. Itu nanti di 2045. Ini kan sekarang 2025. 20 tahun lagi berarti di 2045. Itu kebetulan kita saat itu mendapatkan bonus demografi atau disebut Indonesia Emas. Kita bonus demografi. Usia produktif kita banyak, jadi usia produktif kita mayoritas. Diharapkan dengan usia produktif yang mayoritas ini itu memberikan sumbangsi yang besar terhadap negara kita. Karena semuanya kan kalau produktif kan bekerja, iya kan? Logikanya bekerja, orang masih produktif itu rata-rata bekerja. Nah, ketika produktif bisa memberikan sumbangsi yang besar untuk negara kita ini. Itu tahun 2045 nanti. Salah satu sasarannya apa? Itu paling enggak tadi kemiskinan ya. Iya, penuntasan kemiskinan. Kemudian masalah apa? Masalah pendapatan per kapita. Kemudian kesehatan, pendidikan, kemudian lingkungan. Itu semua menjadi fokus dalam pembangunan Indonesia Emas nanti ya 2045. Itu rencana pembangunan jangka panjang.
kita di daerah berarti kan, Iya. diturunkan dari nasional acuannya begitu. Tapi melihat kondisi yang seperti sekarang Pak, dari mulai kesehatan, pendidikan, infrastruktur, apakah Bapak optimis kita akan bisa mencapai Indonesia Emas 2045? Saya kira kita harus optimis ya. Iya. Harus optimis. Iya. Karena kita kan sebagai pelaku nih, kita jangan jadi penonton ini. Betul. Kalau kita nggak optimis, nanti kita nggak dapat apa-apa. Kita mendapatkan bonus demografi, tapi tidak bisa meningkatkan kesejahteraan, tidak bisa meningkatkan kapita kita, kemudian tidak bisa meningkatkan taraf ekonomi Indonesia secara umum. Saat ini kan kita masih negara berkembang kan, ya berkembang di atas lah gitu. Besok harus negara maju gitu. Jadi kita masuk ke negara maju bagaimana? Yaitu semuanya, indeks pembangunan manusianya, pendapatan per kapitanya, kemudian masalah lingkungan dan lain sebagainya. Itu harus sama-sama kita tingkatkan. Kita harus optimis. Saya kira harus optimis ya. Jadi cukup berat tugas yang harus masih diemban ya Pak. Iya. Ya step by step kan, tidak langsung misalkan sekarang Lampung Tengah 10% lebih. Tahu-tahu kan langsung 0 kan enggak, kan kita bertahap, ada 20 tahun lah. Artinya kalau 10% saat ini dibagi dalam 20 tahun ke depan kan berarti kita turunkan rata-rata 1%. 0,5 kan? Iya kan? 0,5 ya terus. Ya kadang-kadang bisa 1, mungkin kadang-kadang 2, kadang-kadang 0, sekian gitu. Lihat kondisionalnya begitu. Nah itu tugas kita lah saya kira. Ya, harus optimis. Sejauh ini Bapak kan sampai hari ini menjadi Wakil Ketua 2 DPRD Lampung Tengah. Yang paling menjadi kendala Pak dalam mengawasi lalu juga pelaksanaan untuk pembangunan di Lampung Tengah ini apa sih Pak sebenarnya? Nah, jadi yang paling terkendala ya kan? Yang menjadi kendala Pak. Itu sebenarnya aturan sebenarnya sudah ada, ya. Yang menjalankan aturan ini loh, iya kan? Jadi tidak boleh lagi main-main dalam menjalankan aturan. Iya. Ketika main-main dalam menjalankan aturan, semua stakeholder yang terlibat di sana berarti harus menjalankan fungsinya dengan baik. Misalkan loh, kita lagi melakukan pengecekan, pengetesan kekerasan jalan. Iya. Tahu-tahu titiknya udah ditentukan sama yang buat jalan, itu pasti udah bagus. Misalkan titiknya di sini ya gitu. Akhirnya benar dilakukan pengetesan di sini. Artinya kan yang menjalankan, yang mengawasi itu tidak boleh kong-kali-kong begitu. Betul. Harus menjalankan fungsinya, pengawasan, jalankan fungsi yang baik. Semua terawasi. Jadi menjalankan fungsinya, tugasnya. Ya, saya kira itulah kendala yang mungkin saat ini harus sama-sama kita benahin ya. Sama-sama kita benahin. Mendasar ya Pak. Mendasar. Kalau aturannya speknya kan jelas semua sih. Betul. Oh buat jalan speknya ini, buat bangunan speknya ini. Tapi kok nyatanya kok jadinya kayak gini misalnya gitu. Iya betul. Nah speknya bagus enggak? Oh speknya benar. Tapi kalau speknya udah benar, nah pelaksanaannya nih rapi segala macam. Nah gitu. Ini harus dikontrol benar. Kalau yang ngecek nih sekarang yang ngecek nih pengawasan yang ada fungsi pengawasan dia bilang bagus kan? Padahal kenyataannya misalkan nggak bagus. Tapi karena dia udah di ACC, udah tanda tangan, selesai. Jadi semua lini stakeholders itu menjalankan fungsinya masing-masing. Yang membangun, yang menjalankan, yang mengawasi, Ya. Semuanya bisa berjalan dengan baik. Iya. Pak, ya. Memang kalau semuanya bersinergi, insya Allah Lampung Tengah ini maju Pak ya. Iya. Sangat maju. Iya betul. Oke. Mudah-mudahan saya sih menaruh harapan yang kuat ya buat Lampung Tengah ini ke depan. Saat ini kan Lampung Tengah ini juga kita lumayanlah indeks pembangunan manusia juga ada di 4 besar lah begitu. Nah harapan kita ke depan kita bisa leading lah, paling enggak nomor 1 begitu. Atau kesejahteraan kita ya semuanya kita bisa tingkatkan. Kita semuanya fokus ya untuk kesejahteraan dan manfaat buat Lampung Tengah ini. Oke, Pak, pembangunan di Lampung Tengah ini kan tadi Bapak sempat katakan harus ada kerjasama dengan masyarakat Pak ya. Dan untuk kerjasama dengan anak muda di Lampung Tengah sendiri seperti apa Pak? Sedangkan kita tahu juga pengangguran di Lampung Tengah itu masih menjadi suatu masalah ya Pak ya di Lampung Tengah. Betul, itu bagaimana betul. Pak? Saya kira generasi muda ini kan harapan dan penerus kita kan, iya kan, generasi muda ini harus diberdayakan. Iya. Jadi masyarakat kaum muda ini ya, kan kita harus pilah-pilah nih.
kaum mudanya masih kuliah, berarti ya biarkan kuliah kan. Iya. Kemudian ada yang mungkin lulus SMK aja, udah bekerja, tapi ada yang lulus SMK nggak bekerja. Kemudian ada yang nggak sekolah nih, masih SMP udah selesai. Ya kita pilih-pilih dulu nih, kaum mudanya yang mana nih? Iya. Oh, kaum muda yang masih kuliah nih ya, masih kuliah. Ya kita mulai kita mulai bekali juga. Kita mulai bekali untuk jiwa-jiwa entrepreneur, jiwa-jiwa kewirausahaan. Kemudian yang lulus SMK juga sama. Lulus SMK ini kita juga bekali kewirausahaan untuk mereka. Gitu. Yang mereka bisa kerja, ya bekerja. Berarti pemerintah harus siap mendatangkan investor untuk menyerap tenaga-tenaga kerja ini begitu. Karena kalau tidak ada Yang menyerap, outputnya terus bertambah kan? Kan anak sekolah ini harapannya pengennya kerja kan? Iya. Kalau mereka tidak punya modal, inginnya bekerja. Sementara yang menyerapnya nggak ada. Betul. Ya, kita bisa salurkan, kita bisa kerjasama juga dengan perusahaan-perusahaan yang ada di luar daerah. Jadi pemerintah juga bisa menggandeng perusahaan-perusahaan yang ada di luar daerah yang bisa wira swasta, UMKM kita coba kita tingkatkan, kita sentuh ya. Kita sentuh biar UMKM-nya juga meningkat untuk kaum muda-muda ini. Betul. Yang memang dia mau kerja, ya kita salurkan juga, kita bantu, kita gandeng perusahaan-perusahaan mungkin dengan mengadakan job fair ya kan, job fair untuk perusahaan dari luar. Nih kita punya SDM lo, lulusan SMK, ini kita siap kerja lo gitu, ini udah kita latih lo gitu. Mereka insya Allah siap kerja lah, bagus hasilnya begitu. Nah yang itu saya kira itulah ya, kalau masih SMP wajib sekolah dong. SMP tugasnya ya sekolah dulu lah gitu. Kalau yang masih SMP mah itu sekolah dulu gitu. Yang lulus SMK, yang kuliah ini mungkin begitu ya kan. Kalau ngomongin soal UMKM, tadi Bapak juga sempat singgung UMKM, Pak, ini penasaran. Karena kan kita tahu UMKM ini salah satu pendongkrak ekonomi juga, Pak ya? Iya, betul. Ada nggak Pak kira-kira proyek atau masuk ke dalam program rencana pembangunan jangka menengah untuk mensejahterakan atau mendukung pelaku UMKM di Lampung Tengah, Pak? Jadi apa aja tadi mau didorongnya? Dari kesejahteraan atau mendukung pelaku UMKM di Lampung Tengah itu seperti apa? Apakah ada masuk ke dalam rencana pembangunan jangka menengah? Iya. Nah, yang jelas kalau kita mau mendorong UMKM ya kan, UMKM tentunya tidak hanya yang muda kalau UMKM, semua yang punya giat di bidang UMKM, usaha mikro, kecil, menengah ya kan. Jadi usaha yang mikro seperti apa, kecil seperti apa, menengah seperti apa. Ini sekali lagi, ini saya kira penting lah ya, dan akan kita kawal di rencana pembangunan jangka menengah ini. Karena ini diakui atau tidak, ini salah satu yang menjadi daya tahan ekonomi kita di Indonesia ini. Jadi saat ini mereka dengan modal kecil bisa bertahan hidup loh, bisa menyekolahkan anaknya ini loh gitu. Nah, ini harus kita sama-sama support, jangan malah ini dieliminir, jangan, ini kita support. Kita support bentuknya apa? Bisa, tapi kan jangan hanya bantuan itu gini. Kita kadang-kadang masyarakat itu atau kita sendiri membuat citra namanya bantuan itu dana. Tidak mesti dana. Karena mereka usaha udah jalan tuh, ya kan? Kalau usaha udah jalan, bagaimana mereka meningkatkan omset? Meningkatkan omsetnya seperti apa? Kemudian bagaimana mereka bisa dikenal tidak hanya lewat darat, tapi lewat udara. Bagaimana mereka bisa menjaga keuangan mereka biar mereka stabil keuangannya. Jangan mentang-mentang uangnya banyak habis, gitu. Kemudian bagaimana mereka bisa meningkatkan potensi-potensi dari usaha tersebut. Misalkan tadinya dia menjalankan sendiri, jadi bos, begitu kan? Dia punya beberapa usaha dan dia menjalankan. Jadi kita bisa memberikan edukasi-edukasi kewirausahaan. Kewirausahaan untuk menaikkan omset nih. Kita bisa lakukan, kita gandeng ekonom-ekonom tuh yang udah ini kan, yang udah berhasil. Kan banyak di sini saya lihat perusahaan-perusahaan yang udah agak besar-besar lah. Jadi kan Bapak angkat gitu untuk membina mereka. Jadi meningkatkan omset gimana? Oh, mereka penghasilan berapa? Penghasilan mereka sehari 100.000 misalkan. 100.000 ya. Bagaimana caranya supaya naik dari 100.000 jadi 120.000? Kan naik itu 20% ya kan? Nah gitu. Dengan cara apa? Oh kan mereka rata-rata sekarang punya HP semua tuh. Jadi HP-nya tidak hanya buat nonton
YouTube, TikTok dan sebagainya, tapi untuk meningkatkan omset juga nih. Nah, ya kan? Habis itu keuangan kita atau value edit, meningkatkan mutu. Dia jualan sosis itu. Sosisnya, nah sekarang bermacam-macam sosis. Atau dia jualan pecel. Pecelnya yang gimana tuh biar menarik gitu. Nah, kayak gitu-gitulah. Nah, kreatif dan inovatif gitu. Jadi kita ajarkan ke mereka. Terus mereka bisa memasarkan produk-produk mereka, market mereka. Jadi ada pelatihan marketing. Lihat apa? Ya lewat ya itu tadi, menggunakan media sosial yang maksimal begitu. Udah gitu bisa meningkatkan taraf hidup mereka. Yang tadinya juga dia bekerja, modal-modal dia, tempat-tempat dia, kerja-kerja dia kan gitu ya kan? Iya enggak? Nah, ke depan ternyata berkembang. Mereka bisa membuka lagi usaha yang baru. Jadi misalkan jadi satu jadi dua, berarti kan punya orang bekerja di situ ya kan? Yang tadinya dia bekerja di tempat dia sendiri, sekarang dia punya anak buah. Menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, jadi UMKM ini bisa juga meningkatkan berbagai macam sektor ekonomi, kesejahteraan bisa, karena bisa menyerap banyak tenaga juga. Kalau sekarang ada UMKM berapa puluh ribu tuh di Lampung Tengah ini, kita edukasi, kita bisa meningkatkan mereka. Misalkan mereka bisa berkembang usahanya jadi dua, otomatis kan meningkat 2 kali lipat tuh, 100% kan? Berarti itu akan menyerap tenaga kerja juga gitu. Tidak mesti ke luar negeri ya kan? Iya. Tidak mesti ke luar daerah begitu, gitu. Oke. Terakhir Pak, harapan sebelum kita akhiri dialog khusus edisi hari ini, harapan Bapak terhadap masyarakat ya, silakan Pak. Oke, terima kasih ya, Abi Iwan ya, dan Mbak A ini. Yang jelas Lampung Tengah saat ini ya, itu kan sama-sama serentak sudah melaksanakan pilkada ya. Tentunya ini dengan pimpinan baru nanti akan dilantik di bulan Maret. Kemudian saat ini tahun baru 2025 ya. Yang jelas mesti mereka punya harapan-harapan baru, impian-impian baru. Nah, ini ayo sama-sama kita raih harapan masyarakat Lampung Tengah yang ingin kesejahteraannya meningkat, kemudian mutu pendidikannya juga meningkat, kualitas kesehatan, pelayanan ya, itu juga meningkat. Kemudian pertaniannya juga ingin semakin baik, semakin sejahtera, dan juga bisa survive lah di berbagai macam kondisi. Nah, ayo sama-sama kita punya harapan, punya motivasi, dan menjalankan semua ini dengan sebaik-baiknya. Saya kira ini ketika ada hal-hal yang perlu disampaikan, jangan sungkan-sungkan juga disampaikan. Dari lini terbawah di situ ada aparatur desa, ada kecamatan, kemudian ada DPD, ada eksekutif. Silakan diadukan kalau memang ada permasalahan. Dan semua lini di bawah, ayo sama-sama dijadikan media juga untuk sama-sama kita melakukan diskursus, kemudian bekerja semaksimal mungkin untuk mencapai apa yang kita harapkan saat ini begitu. Terima kasih Bapak untuk harapan dan juga pesan kepada masyarakat Lampung Tengah ya. Mudah-mudahan informasi yang kita hadirkan di Davita TV kali ini bisa bermanfaat untuk pemirsa Davita TV. Dan untuk Bapak Cecep selamat bertugas, mudah-mudahan terus bisa mengemban dengan amanah sampai Amin. Ya, amin. Akhirnya saya Bansuwati. Ibu Ramana. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.